Baiklah, kita akan membahas materi tentang kombinasi. Nah, kalau kita belajar tentang kombinasi ini, kita akan mengingat-ingat kembali materi tentang permutasi, yang dimana kombinasi dan permutasi itu tidak jauh berbeda, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Nah, kita nanti akan membahas atau menyinggung sedikit tentang materi permutasi, yaitu untuk pertama kita bahas dulu tentang kombinasi. Nah, untuk kombinasi, definisinya itu susunan objek secara acak, berarti memiliki ciri-ciri urutan tidak diperhatikan. Nah, maksudnya urutan tidak diperhatikan yang bersangkutan dengan definisinya, berarti kita dapat menyelesaikan dengan cara kombinasi ini bebas dari yang terbesar atau yang terkecil, dari yang terkecil atau yang terbesar, atau tengah-tengahnya gitu. Kita memiliki kebebasan. Nah, banyaknya cara memilih R objek dari N objek secara kombinasi adalah dengan menggunakan rumus kombinasi R dari N, atau dapat juga kita tulis kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, itu untuk rumusnya yang kombinasi. Berbeda untuk permutasi, tadi kita mau kita bahas sedikit ya. Untuk permutasi, nah untuk definisi sendiri yaitu susunan objek secara linier. Secara linier berarti sejajar atau urutannya diperhatikan. Nah, untuk rumusnya itu sedikit berbeda, akan tetapi memiliki sebuah kesamaan. Misal untuk permutasi ya, permutasi R dari N, dapat juga kita tulis permutasi R dari N seperti ini, sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Begitu. Perbedaannya sedikit, sangat tipis. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati untuk menelaah soal-soalnya. Jadi untuk dapat lebih memahami, mari kita lihat dan perhatikan contoh soalnya. Baiklah, kita akan membahas contoh soal untuk dapat lebih memahami materi tentang kombinasi tadi, yang dimana diketahui ada 4 orang yang bernama Adi, Bayu, Cinta, dan Raisa. Apabila dipilih 2 orang secara acak, ada berapa banyak pilihan yang akan diperoleh? Nah, untuk di soalnya sendiri sudah sangat terlihat ya. Dapat kita menggunakan rumus kombinasi tadi. Kombinasi 2 dari 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Nah, nanti kita akan bahas secara cepatnya. Yang ini kita bahas dulu secara rumus tadi ya. Nah, jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, karena 4 dikurang 2 yaitu 2. Kemudian 4 dikali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, untuk lebih mempercepat, kita kalau misal ada yang bisa kita bagi, langsung saja kita bagi. Seperti 2 dibagi 2 itu habis, 2 dibagi 4 itu sisanya 2 ya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6 cara. 6 cara pemilihan. Nah, baik, kita akan membahas dengan cara cepatnya. Dengan cara cepatnya yaitu kombinasi 2 dari 4, yaitu kita kan di sini ada dari 2 R-nya ya. Jadi kita buat 2 garis seperti ini. Nah, kemudian untuk yang N-nya itu kita buat dari 4 dan mengecil ya. 4 dan 3. Jadi seperti itu. Untuk yang penyebutnya itu dari yang terkecil yaitu 1, 2. Kalau ada yang bisa kita bagi, langsung saja kita bagi seperti ini. 2. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 pemilihan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk
Untuk contoh soal nomor 2, itu diketahui jika terdapat 3 wanita dan 4 pria yang mendaftar, tentukan susunan panitia yang akan dipilih yang terdiri dari 2 wanita dan 2 pria. Nah, di sini untuk soal di sini memiliki 2 komponen, yaitu komponen pria dan komponen wanita. Jadi kita melakukan pengerjaan secara bersama dengan cara dikalikan ya, agar lebih cepat. Langsung saja kita selesaikan. Kombinasi 2 wanita dari 3 wanita dikali kombinasi 2 pria dari 4 pria. Nah, langsung kita selesaikan. Kombinasi yang pertama yaitu 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial. Nah, itu untuk yang wanita. Kemudian kita kali dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial. Nah, ini untuk komponen yang pria. Nah, langsung kita selesaikan. 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial, karena 3 dikurang 2 yaitu 1. Kemudian kita kali 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, langsung kita selesaikan dengan apabila yang ada yang dapat kita langsung bagikan ya. Kalau tidak, nanti kita kalikan. Jadi 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Kita kali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, seperti tadi 2 dibagi 2 1 ya. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, jadi langsung kita kalikan saja yang dapat kita kalikan. 3 dikali 2 dikali 3 dibagi 1 faktorial ya. Jadi 3 dikali 2 6, 6 dikali 3 sama dengan 18 susunan panitia. Nah, jadi hasilnya itu 18 susunan panitia yang didapat. Karena 3 dikali 2 dikali 3 yaitu 18. Kalau dibagi 1 kan semuanya sama saja. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Saya akhiri dengan permohonan maaf apabila ada salah kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.